orang kalau ditahlili itu maka mayitnya disiksa dalam kubur. Wah, ini omongan nggak bener ini. Ya. Jadi tahlilan ya. Kalau tahlil itu la ilaha illallah. Kalau ada orang bilang tahlil haram, goblok itu. Berarti nggak ngerti tahlil. Doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah, mulut Nabi bid'ah. Ya repot gitu, itu paham kaku itu. Nabi ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian Istiqomah Selasa malam Rabu, Masjid Jami' Syekh Burhanuddin, Bekasi Timur, rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan minggu yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Amma salatul ma'rufatu lailatal gharaibi wa nisfu sa'bana wa yauma asyura fa bid'atun qabihatun wa ahadisuha maudu'atun. Faedatun, adapun ini adalah faedah atau keterangan, informasi. Amma sholatul ma'rufatu, adapun sholat yang dikenal, Lailatar Raghaibi, di malam Raghaib atau malam tanggal 27 Rajab. Biasanya ada kelompok-kelompok yang malam itu melakukan katanya malam sholat sunat Raghaib. Wa nisfu wa nisfa Sa'bana, dan sholat nisfu Sa'ban. Ya. Jadi sebelum doa itu sholat sunat nisfu Sa'ban. Ya. Wa yauma Asyura, dan sholat tanggal 10 bulan Muharram atau dikenal dengan sholat sunat Asyura. Fa bid'atun, maka itu adalah bid'ah. Qabihatun, yang sangat jelek. Wa hadisu, adapun hadisnya, sholat tanggal 27 Rajab, sholat sunat nisfu Sa'ban, dan sholat tanggal 10 bulan Muharram, itu hadisnya maudhu'atun, adalah hadis palsu. Jadi itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Jadi kalau mau sholat di malam itu, sholatnya sholat sunat mutlak boleh, nggak boleh diberi merek. Jadi nggak boleh bikin merek sendiri dalam agama, nggak boleh. Nabi tidak pernah melakukan sholat nisfu Sa'ban. Tapi kalau kita ingin sholat di malam nisfu Sa'ban boleh, tapi sholat sunat mutlak. Usolli rakaataini lillahi ta'ala, aku niat sholat 2 rakaat karena Allah, boleh. Yang nggak boleh itu diberi merek, ya kan? Usolli sunatan nisfu Sa'ban rakaatain, itu nggak boleh karena Nabi tidak melakukan. Sholatnya boleh, yang nggak boleh itu bikin merek. Begitu pula malam Asyura, malam 10 bulan Muharram. Ya, karena 3 hari ini hari yang luar biasa, hari yang sangat mustajab untuk berdoa. Pertama, tanggal 27 Rajab, itu pas Nabi Isra Mi'raj. Itu hari yang bening, hari yang luar biasa. Dianjurkan malam itu memperbanyak sholat sunat, memperbanyak baca sholawat, memperbanyak istighfar,
dan memperbanyak baca doa. Cuman jangan sholat sunatnya diberi merek. Sunat tanggal 27 Rajab nggak boleh. Nah, itu yang dikatakan bid'ah itu, ya. Jadi bid'ah itu membuat merek baru di dalam agama. Begitu pula nisfu Sa'ban. Ya. Biasanya kalau nisfu Sa'ban itu selesai maghrib dianjurkan membaca Yasin 3 kali. Kemudian 1 kali baca Yasin dianjurkan berdoa pertama minta panjang umur atau rezeki banyak. Umur panjang nggak ada rezeki repot juga. Rezeki banyak nggak ada umur juga repot. Ya, biasanya Pak Ye yang sering mimpin itu 10 pertama minta apa? Yasin pertama minta sehat dan panjang umur. Kalau nggak sehat panjang umur repot juga. Nanti baca Yasin lagi, minta lagi apa? Rezeki yang melimpah ruah, bisa dipakai untuk ziarah Mekah dan Madinah. Kemudian baca Yasin lagi, minta tetap iman, husnul khotimah. Boleh, tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu bikin merek. Wah, ini sebelum kita Yasinan kita sholat nisfu Sa'ban dulu, nggak boleh itu. Tapi kalau mari kita sholat hajat dulu boleh, nggak apa-apa. Karena sholat hajat ada merek dari Nabi. Nanti selesai maghrib kita sholat hajat atau sholat tobat, boleh. Yang nggak boleh itu bikin merek sholat nisfu Sa'ban, itu bid'ah. Itu banyak dilakukan orang di kelompok-kelompok yang kadang-kadang ada di daerah-daerah. Qala Syekhuna kabni Syu'bah wa ghairi. Ada lagi yang lebih aneh. Wa akbau minha ma i'tida fi ba'dil balad min salatil khamsi fil jum'ati al-akhirati min Ramadan akibat sholatiha zaimina annaha tukaffiru shalawatil am awil umri al-matsrukati wa zalika haramun. Nah, ini juga ada yang ini. Qala berkata siapa Syekhuna guru kita Kabni Syu'bah, ya, jadi Ibnu Syu'bah wa ghairi dan selainnya. Wa akbah dan ada yang lebih buruk, ya. Minha daripada sholat nisfu Sa'ban tadi sunat, ya. Sholat malam tanggal 27 Rajab maksudnya diberi merek begitu. Bukan sholatnya yang buruk, jangan salah paham, ya. Kalau sholatnya boleh, sholat hajat boleh, sholat mutlak sekuatnya boleh. Yang nggak boleh itu bikin merek sendiri, nggak boleh itu. Ada yang lebih buruk dari itu, ma perkara i'tida fi ba'dil balad yang dibiasakan di satu daerah min sholatil khamsi daripada beberapa sholat 5 waktu fil jum'ati di hari Jumat al akhirati yang akhir min Ramadan dari bulan Ramadan. Nah, ada itu. Jadi katanya Jumat terakhir Ramadan itu selesai Jumatan itu sholat 5 waktu. Sholat subuh 2, lanjut zuhur 4, lanjut asar 4, maghrib 4, 3, isya 4. Ya. Jumat terakhir bulan Ramadan. Akibat yang mengiring-iringi sholat apa sholat tadi, ya. Amina annaha
hanya pada menyatakan anna sungguhnya sholat tadi tukaffiru shalawatil am, bisa menebus sholat setahun. Itu dulu ada ya model begitu. Jadi kalau kita katanya Ramadan terakhir, Jumat terakhir, selesai Jumatan itu mengodok sholat 5 waktu, dikodok langsung ya. Itu katanya sholat yang dikodok subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, itu bisa membayar utang sholat selama setahun. Nah, itu juga termasuk bid'ah. Awil umri, bahkan sepanjang hidup. Jadi sholatnya ya hanya Ramadan terakhir itu aja. Ramadan terakhir, Jumat terakhir di bulan Ramadan. Itu katanya udah bisa mewakili sholat selama setahun, bahkan seumur hidup. Wazalika, adapun yang demikian itu haramun, adalah haram ya. Jadi kalau ketemu yang model begitu, nah itu termasuk bid'ah mungkar ya. Jadi yang dikatakan bid'ah ya, sekarang ini kan kadang-kadang ada orang ngomong bid'ah, tapi kadang-kadang pemahamannya tentang bid'ah itu kaku. Bid'ah itu artinya mengadakan sesuatu yang belum ada ya, itu bid'ah. Seperti contohnya Allah menciptakan langit ya. Badirus samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi. Tanpa contoh, nah itu bid'ah ya. Kalau kita bikin kolam, ada contohnya, laut contohnya, atau telaga, tapi Allah bikin laut tidak ada contohnya. Nah, perbuatan yang kita lakukan tidak ada contoh, itu yang dikatakan bid'ah ya. Nah, kalau tahlil, bagaimana tahlilan? Ada orang mati, bid'ah nggak itu? Hah? Ada orang mati sehari, 2 hari, sampai 7 hari, bid'ah nggak itu? Itu bukan ibadah, itu budaya ya, bukan termasuk ibadah, itu adalah budaya. Masa budaya dibilang bid'ah? Hanya saja kebiasaan di suatu daerah dimasuki kegiatan-kegiatan berzikir kepada Allah. Jadi nggak tahlilan nggak apa-apa. Ada orang mati misalnya, nggak ditahlili nggak masalah, ditahlili juga nggak ada masalah ya. Karena ada yang mengatakan begini, orang kalau ditahlili itu maka mayitnya disiksa dalam kubur. Wah, ini omongan nggak bener ini ya. Jadi tahlilan ya, kalau tahlil itu la ilaha illallah. Kalau ada orang bilang tahlil haram, goblok itu, jadi nggak ngerti tahlil. Kalau tahlil itu la ilaha illallah, itu yang katakan tahlil itu tahlil ya. Kalau tahlilan itu kebiasaan di suatu daerah, kalau ada orang mati ngumpul-ngumpul. Sebelum Islam pun ngumpul-ngumpul itu udah ada. Jadi kalau ada orang mati ngumpul-ngumpul, silaturahmi, omong-omongan ya kan. Yang banyak duit ngomongin duitnya, yang banyak utang ngomongin utangnya, yang banyak masalah ngomongin masalahnya, yang banyak anak ngomongin anaknya. Itu dulu. Begitu datang Islam, ngumpul-ngumpulnya nggak dihilangkan, karena itu silaturahmi. Cuman kegiatannya diisi dengan diwarnai oleh Islam, diajak istighfar, diajak baca sholawat, diajak baca la ilaha illallah. Terus ada yang mengatakan itu bid'ah, itu budaya ya.
Dan masih banyak contohnya yang lain. Jadi bid'ah itu bikin merek sendiri di dalam agama dan mengatasnamakan agama, itu yang dikatakan bid'ah ya. Dan kalau kita lihat hadisnya, memang kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, hadis ini bersifat umum, perlu penjelasan, perlu hadis yang lain, perlu ayat untuk menjelaskan hadis ini. Soalnya kalau hadis ini dipakai secara membabi buta, ya, di hadis itu tidak ada penjelasan. Nabi hanya mengatakan kullu bid'atin, setiap yang mengada-ngada sesat, setiap yang baru sesat. Nabi nggak menjelaskan fil ibadah, fit tauhid, nggak. Berarti semua yang tidak pernah dilakukan Nabi dan kita lakukan hari ini termasuk bid'ah yang sesat tadi. Kalau hadis itu diartikan secara membabi buta, ya. Sekarang banyak itu model begitu, semuanya bid'ah. Doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah, mulut Nabi bid'ah. Ya repot gitu, itu paham kaku itu. Halal bin halal bid'ah. Halal bin halal itu budaya, ya. Nah, budaya itu tergantung isinya. Kalau budaya tadi banyak ingatnya kepada Allah, menjadi ibadah. Tapi kalau budaya tadi lupa sama Allah, menjadi maksiat. Dan masih banyak. Wasu, kita teruskan. Jadi sholat yang mungkar tadi, yaitu ada paham yang mengatakan, katanya kalau udah mengqadha sholat 5 waktu di Jumat terakhir bulan Ramadan, maka sholatnya lunas selama setahun, awil umri, bahkan seumur hidupnya. Nah, itu paham yang mungkar tadi, ya. Nah, kalau ketemu yang model begitu, jangan dipercaya itu. Qadha sholat itu harus, ya. Tapi ngodoknya bukan sekali terus lunas, enggak. Qadhanya sesuai yang ditinggal. Besok ditanya di alam kubur, ditanya itu. Jadi kita akan melewati 3 tempat yang dahsyat. Pertama alam kubur, ya. Kedua alam mahsyar, ketiga alam surga atau neraka. Di alam kubur bisa kita diinterogasi oleh malaikat. Di alam kubur itu masih bisa ditolong. Yang bisa nolong siapa? Pertama anaknya, keluarganya, sahabatnya. Bagaimana cara menolong orang di alam kubur? Dengan cara mendoakan atau berbuat baik yang fadilahnya, pahalanya diniatkan untuk yang mati tadi itu. Cara menolongnya itu. Kalau udah masuk neraka udah nggak bisa ditolong. Ya. Jadi kalau di alam kubur tuh masih bisa ditolong dengan doa. Tapi kalau orang tuh udah divonis bersalah dengan hukuman 4 tahun penjara, itu nggak bisa ditolong, udah pasti masuk penjara. Hanya bisa dapat keringanan. Insya Allah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya.